Andi sudah lama menjadi vokalis band Garda Cinta. Bagus kan nama bandnya? Dia baru dapat kabar gembira dari produsernya kalau mereka akan melakukan tur keliling kota. Jadi, Andi menghubungi teman-temannya supaya mereka bisa ngadain pesta perayaan bareng-bareng. Apa kamu tahu jumlah personil band itu? Menurutmu siapa aja? Meskipun di dalam ruangan ini ada banyak musisi, Garda Cinta cuma punya 3 personil. Kamu lihat poster yang ada di dinding itu kan? Di situ ada foto Andi, Juwita alias cewek ini, dan Bima yang lagi duduk di sofa. Di tengah pesta, penggemar Andi mendekatinya untuk minta tanda tangan. Dia juga nanya, saat masih kecil kamu pengen jadi apa? Bukannya ngasih tanda tangan, Andi malah bikin teka-teki sambil bilang, kalau kamu mau tahu, pecahin teka-tekinya dulu. Wah, pasti sulit tuh. Apa kamu bisa ngebantu cewek ini? Saat masih kecil, Andi pengen jadi saintis. Juwita mengamati teka-teki tadi, kemudian bikin versinya sendiri. Saat masih kecil, dia bercita-cita pengen jadi apa ya? Betul, dia pengen jadi firefighter atau pemadam kebakaran. Bima juga nambahin cita-cita masa kecilnya di teka-teki itu. Apa kamu bisa nebak? Waktu kecil dia pengen jadi mekanik. Keesokan harinya, anggota grup band itu berkumpul di studio latihan. Masing-masing dari mereka main alat musik apa sih? Dan gimana pembagiannya? Di lengan Bima ada tato bergambar gitar, tapi itu nggak nunjukin kalau dia pemain gitar. Sebetulnya dia pemain piano. Lihat aja synthesizer-nya. Di situ ada tulisan nama Bima. Sedangkan Andi bermain gitar, sarung gitarnya masih terselempang di punggungnya tuh. Dan Juwita bermain drum, ada stick drum nyangkut di rambutnya. Juwita mendapat buket bunga dari penggemarnya, dia menaruhnya di meja, lalu pergi ke kamar mandi untuk ngisiin air ke dalam vas. Salah satu cowok ini mau ngeprank dengan menaburi pewarna makanan kering ke dalam bunga. Setelah balik, Juwita naruh buket itu ke vas sambil menciumnya. Wajahnya langsung berubah jadi ungu. Menurutmu siapa sih yang udah ngeprank Juwita, Bima atau Andi? Lengan bajunya dipenuhi bercak ungu tuh. Karena kelaparan, mereka minta sang produser Jody untuk ngambil snack. Di dapur, Jody nemu bahan untuk bikin pisang lapis coklat spesial. Saat masak, Jody ngeliat toples acar dan langsung punya ide untuk ngeprank mereka. Dia ngasih tusukan di ujung acar, kemudian melapisinya dengan coklat dan menaburi meses. Lalu, Jody menghidangkan makanan ini di atas nampan. Saat Bima mau menyantapnya, Juwita berseru, "Tahan bentar, itu prank! Gimana dia bisa tahu?" Bentuk pisang biasanya melengkung, tapi yang ini lurus banget. Setelah memasukkan semua perlengkapan ke dalam trailer, mereka pun berangkat untuk tur. Dan beberapa saat kemudian, mereka tiba di festival musik besar. Tapi si penjaga pintu nggak ngebolehin mereka masuk. Dia minta mereka untuk mecahin teka-teki dulu. "Aku ini sangat rapuh. Kalau kamu nyebut-nyebut namaku, aku akan pecah. Apakah aku?" Kamu bisa tebak? Keheningan. 5 sukarelawan kemudian menghampiri mereka, padahal festival ini cuma punya 4 panggung. Dan tiap panggung dikelola oleh 1 sukarelawan. Berarti salah satu sukarelawan itu palsu. Kira-kira yang mana ya? Cewek ini, dia hantu. Tubuhnya melayang-layang dan gak punya bayangan. Para sukarelawan kemudian menawari mereka 2 nampan berisi makanan enak. Apa kamu bisa nemu perbedaan di antara 2 nampan ini?
dia. Konser mereka akan dimulai 1 menit lagi, mereka langsung mengambil alat musik masing-masing dan siap-siap naik ke panggung. Tapi tiba-tiba pintunya malah terkunci dan mereka terjebak di ruang ganti. Andi nemu catatan di samping pintu dan hebatnya dia langsung bisa mecahin kodenya. Dan mereka berhasil naik panggung tepat waktu. Memangnya tadi Andi nebak apa? Kata Wall ditulis dengan angka 3411 dan Samson 543502. Barang Juwita ketinggalan di ruang ganti dan saat dia kembali ke ruang ganti, ranselnya udah dicuri. Manajernya langsung menghubungi polisi dan mengunci pintu. Polisi kemudian tiba di lokasi dan menahan 3 tersangka. Petugas make up bilang dia lagi sibuk kerja. Sementara petugas kebersihan bilang dia lagi ngepel lantai di lorong dan gak ngeliat ada orang yang mencurigakan. Dan penata rambut lagi asik foto-foto untuk diposting di Instagram. Apa kamu tahu siapa pencurinya? Petugas make up, lihat aja tuh warna kuteksnya. Manajer festival ngadain pesta setelah acara dan mengundang mereka. Lantai dansa sudah dipenuhi para musisi terkenal. Andi ngeliat idolanya Sony dan langsung mendekatinya untuk minta tanda tangan. Tapi tiba-tiba Sony pingsan di tengah ruangan karena diracun. Polisi menginterogasi 3 tersangka. Bima bilang, "Saya lagi ngobrol sama Kiki, Pak. Dia jurnalis." Kiki bilang, "Saya dan Sony udah lama bersahabat, mana mungkin saya menyakiti dia." Lalu Melanie mengatakan, "Saya lagi makan malam saat Sony sakit, saya juga gak lihat ada yang aneh. Kamu tahu siapa yang bohong?" Kiki, di dalam tasnya ada foto Sony yang udah dirusakin. Kalau memang dia sahabat Sony, ngapain juga dia ngelakuin itu? Di pagi hari, grup band ini pergi ke kota berikutnya dan di pinggir jalan mereka ngelihat pria yang lagi mendorong gerobak. Beberapa saat kemudian, mereka juga ngelihat pria yang mirip. Bima bilang, "Wah, mereka mirip." Tapi Andi bisa nemu 2 perbedaan di antara mereka. Juwita nemu 3 perbedaan. Tapi siapa yang benar ya? Juwita, ini nih bedanya. Setelah beberapa saat ngelanjutin perjalanan, mereka ngelihat 2 orang yang mau numpang di pinggir jalan. 5 menit kemudian, mereka juga ngelihat pasangan serupa. Andi ngelihat 1 perbedaan, tapi Bima bilang dia nemu 2 perbedaan. Dan Juwita nemu 3 perbedaan. Siapa yang benar? Bima, ransel cowok ini kelihatan beda dan sepatu cewek ini juga berlainan. Akhirnya grup band ini sampai di destinasi selanjutnya. Mereka melihat rumah cantik di sisi kanan jalan. Tiba-tiba Juwita menunjuk ke sisi kiri jalan. "Lihat deh, rumahnya samaan." Tapi Bima nemu 3 perbedaan. Sedangkan Andi yakin kalau keduanya punya 2 perbedaan. Siapa yang tebakannya benar? Andi lagi ngecek tempat konser di kota itu dan tiba-tiba seseorang mengunci pintunya. Tapi dia punya 3 pintu keluar yang semuanya membahayakan. Pintu pertama sangat panas, jadi sangat sulit dilewati. Pintu kedua sangat dingin dan pintu ketiga ditunggui vacuum cleaner robot yang diprogram untuk memburu manusia. Pintu mana yang harus Andi pilih? Pintu ketiga, robot mungkin akan memburunya, tapi kan itu cuma robot pembersih, jadi nggak akan mungkin melukai dia kan? Juwita mau masuk ke studio latihan, tapi pintunya dikunci. Di dinding samping pintu terdapat catatan yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Karena sangat cerdas, Juwita langsung bisa mecahin teka-tekinya dan berhasil ngebuka pintu. Berapa kodenya? Kalikan angka pertama dengan angka terakhir. Kemudian kalikan angka kedua dengan angka ketiga. Jadi kodenya adalah 2516.
Setelah tampil memukau, mereka ke belakang panggung untuk makan. Layanan catering udah nyiapin 2 meja yang sama persis, lengkap dengan hidangan lezatnya. Apa kamu bisa nemu 4 perbedaan di antara 2 meja ini? Ini dia. Mereka menyewa apartemen nyaman untuk nginep semalam. Sepanjang perjalanan ke apartemen, Bima ngomel-ngomel terus sehingga bikin Andi dan Juwita ikut sebel. Jadi mereka berdua mau ngasih Bima pelajaran. Mereka menjatuhkan kunci kamar tidurnya ke seember air dan dia harus ngambil kunci itu tanpa menyentuh air atau menggunakan alat bantu. Ternyata malam itu Bima bisa tidur kok di kamarnya. Gimana cara dia ngambil kuncinya ya? Dia merebus air di dalam ember sampai mendidih. Setelah itu, dia bisa ngambil kuncinya. Tapi ngambilnya setelah dingin kan? Au! Keesokan harinya, mereka menuju kota berikutnya. Manajer konser segera mengantar mereka ke studio latihan. Dan di pintu masuk sudah ada kerumunan penggemar. Semuanya pengen dapat tanda tangan. Dan malahan bukan cuma manusia. Apa kamu bisa nemu zombie di antara kerumunan ini? Betul, totalnya ada 3 zombie. Cowok ini sama cewek ini kelihatan jelas banget kan? Tapi cowok yang ngumpet di pohon juga zombie. Lihat aja kakinya. Saat mereka tampil, tiba-tiba semuanya gelap gulita. Rupanya udah ada yang matiin semua lampu di seluruh gedung. Polisi menginterogasi para tersangka. Petugas kebersihan bilang dia lagi ngobrol dengan kakaknya via telepon. Petugas listrik mengatakan, "Saya lagi di kamar mandi lantai 3 saat kejadian, Pak." Manajer konser bilang, "Gak ada untungnya juga. Ngapain saya harus ngelakuin itu? Siapa yang bohong?" Petugas listrik, lihat aja dindingnya. Dia memang ada di lantai 3, tapi ada keterangan di pintu toilet yang nunjukin kalau toiletnya sedang direnovasi selama 2 minggu. Andi tersesat di belakang panggung, dia ngelihat 4 pintu menuju ruang konser. Tapi ke-4 pintu ini kelihatannya remin. Monster lapar sembunyi di balik pintu pertama, kobaran api memenuhi ruangan di balik pintu kedua, sedangkan pintu ketiga dipenuhi gas beracun. Dan ada ruangan tanpa jendela di balik pintu ke-4. Kira-kira Andi bisa keluar dari situ nggak ya? Dia bisa lewat pintu ke-4, di situ memang nggak ada jendelanya, tapi siapa bilang nggak ada pintunya juga? Setelah konser usai, Andi akhirnya memberanikan diri untuk ngajakin Juwita ngedate. Mereka nonton bareng dan ngobrol panjang lebar di rumah Andi. Juwita cerita banyak soal masa lalu dan rencana masa depannya. Kemudian Andi masuk dapur untuk ngambil snack dan saat kembali ke ruang tengah, dia ngelihat 2 cewek yang sangat mirip dan semuanya ngaku sebagai Juwita yang asli. Gimana cara Andi nyari tahu pacarnya yang asli? Dia harus nanya, "Tadi kita ngobrol apa aja ya?"